Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di sini saya kebagian anotasi. Saya sendiri dengan Sumiati dengan 230132. Kita langsung next aja ke pengertian anotasi. Ya, anotasi adalah catatan singkat yang dicantumkan pada suatu teks, buku, artikel, atau karya ilmiah dengan tujuan memberikan penjelasan, komentar ataupun evaluasi terhadap isi bacaan. Nah, anotasi ini sendiri tidak hanya berupa ringkasan, tetapi juga mencakup referensi kritis yang menilai referensi dan kualitas suatu sumber, sehingga dapat membantu pembaca memahami dan menggunakan bacaan secara lebih tepat dalam penelitian maupun pembelajaran. Dan ada tujuan dan manfaat anotasinya sendiri. Yang pertama ada memahami inti bacaan lebih cepat. Anotasi berfungsi sebagai ringkasan singkat agar tidak perlu membaca ulang keseluruhan teks. Yang kedua ada alat evaluatif ilmiah, yaitu pembaca dapat menilai kekuatan dan kelemahan sumber. Yang ketiga relevansi penelitian, yang keempat dokumentasi literatur, dan yang terakhir referensi pribadi. Soalnya ada karakteristik anotasi. Yang pertama ada singkat dan padat, 100 sampai 200 kata. Itu keterbatasan kata menurut mahasiswa untuk fokus pada inti, bukan detail yang dilarang, yang dikurang penting. Yang kedua ada membuat identitas sumber. Nah, hal ini menjaga validitas akademik dan menghindari plagiarisme. Yang ketiga ada ringkasan dan pokok atau topik, tujuan dan hasil utama. Yang keempat ada komentar kritis. Anotasi yang baik itu tidak hanya merangkum, tapi juga menilai kelebihan, kelemahan, serta kontribusinya. Yang kelima ada fungsional. Anotasi tidak sekedar catatan, tapi berfungsi sebagai alat akademik untuk memutuskan kelayakan sumber. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis anotasinya. Yang pertama ada deskriptif, itu hanya menyajikan isi teks tanpa penilaian, biasanya kurang membantu untuk penelitian yang kritis. Yang kedua ada evaluatif yaitu menilai kualitas karya, mengungkap kekurangannya, terus kelemahan, bias atau keterbatasan metodologinya. Yang terakhir ada kombinasi, yaitu gabungan antara ringkasan dan juga evaluasi. Paling penting itu digunakan untuk penelitian cara memberikan informasi komparatif. Oke, terakhir ada selanjutnya ada contoh anotasi dari bukunya sendiri. Nah, bukunya aku ambil dari buku Sugiono 2019, metode penelitian kualitatif, yaitu R&D dan Bandung Alfabeta. Oke, jadi buku ini itu membahas 3 pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D secara sistematis gitu. Nah, untuk bukunya juga jelas, saya dapat dari web. Selanjutnya dari kelebihannya itu bahasa yang digunakan dari buku tersebut itu sederhana dan juga sistematis, sehingga mudah dipahami. Misalnya di halaman 5 itu ketika membahas populasi dan sektor, penjelasannya itu singkat dan juga jelas. Nah, yang selanjutnya adalah kelemahannya, yaitu kelemahannya ada pada bagian analisis statistik halaman 350-370 yang memilih masih terlalu umum dan tidak memberikan langkah teknis secara rinci pada bagian R&D halaman 410. Nah, jadi menurut saya itu buku ini tuh sangat penting itu sebagai pegangan dasar metodologi penelitian di Indonesia, tetapi juga untuk penelitian yang lebih lanjut, setidaknya dilengkapi dengan literatur internasional seperti observasi Roswell agar metodologi lebih luas juga. Selanjutnya ada cara dan membuat anotasi. Yang pertama itu baca teks dengan teliti. Yang kedua catat identitas sumber judulnya, terus pengarangnya juga tahun peneliti jurnal. Yang ketiga ada ringkas juga
poin utamanya gitu atau topik utama dari tujuan dan hasilnya. Terus yang keempat ada analisis dan kelebihan, kelemahan dan juga manfaatnya. Terus yang terakhir ada tulis ringkasan dalam 100 sampai 200 kata. Nah, jangan hanya nyalin abstrak, kita juga sebagai mahasiswa itu perlu membaca keseluruhan isi agar anotasi mencerminkan pemahaman dan juga mendalam. Rujukannya juga tertera. Tapi udah segitu aja pengertian dari anotasi. Barangkali ada yang mau berdiskusi lebih lanjut, boleh dipersilakan. Dengan yang 23.10.170 aku ingin tanya, dari anotasi ini mengapa kemampuan membuat anotasi ini tuh penting untuk dilakukan oleh mahasiswa khususnya dalam menulis karya tulis ilmiah? Oke, ya, aku bisa jawab. Tadi kan pertanyaannya itu mengapa sih kemampuan beranotasi ini tuh membuat anotasi itu penting gitu diteliti kita sebagai mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, kemampuan membuat anotasi itu sangat penting bagi mahasiswa karena membantu mereka memahami gitu, juga menilai dan mengolah berbagai sumber bacaan secara kritis. Dengan membuat anotasi, mahasiswa tidak hanya menyalin isi dari buku tersebut, tetapi juga belajar menafsirkan pesan utamanya apa, terus menilai kelebihan dan kekurangan karyanya itu seperti apa, dan juga serta menentukan beberapa gitu seberapa relevan sumber tersebut itu dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Nah, keterampilan anotasi itu memiliki peran khusus, yaitu membantu mereka memilih teori dan praktek yang sesuai dengan perkembangan anaknya gitu. Nah, misalnya ketika meneliti tentang pembelajaran berbasis bermain, kita sebagai mahasiswa PAUD, nah itu mahasiswa dapat menggunakan anotasi untuk menilai artikel itu buku yang sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia-nya. Dengan begitu, mahasiswa juga menjadi lebih terarah dalam memilih sumber rujukan, berpikir lebih kritis, dan juga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas serta berakar dan pemahaman yang mendalam terhadap literatur. Terima kasih. Terus itu. Ya, sekian dari saya penjelasan anotasi. Saya Sumiati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.